Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Firdaus dari kelas 11 MIA 1. Di sini saya akan menjelaskan keunikan yang ada di daerah saya, yakni Masjid Agung Bandung. Masjid Agung Bandung merupakan masjid tertua di Bandung karena sudah berusia lebih dari 1 abad. Nah, Masjid Agung Bandung dibangun sejak tahun 1810. Nah, masjid yang berada di Kota Bandung, Jawa Barat memiliki status Masjid Provinsi Jawa Barat. Masjid yang berlokasi di alun-alun Kota Bandung dan di tengah-tengah kota. Dan masjid ini didirikan hingga berbentuk bangunan masjid sekarang sudah mengalami 14 kali renovasi lokasi. Nah, lokasinya ini berada di Jalan Dalem Kaum nomor 14, Balong Gede, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jawa Barat. Masjid ini bisa ditemui di alun-alun Bandung dekat ruas Jalan Asia Afrika, pusat kota Bandung. Jika berada di pusat kota Bandung, akan mudah untuk menjumpai masjid ini karena akan tampak menara masjid dari kejauhan. Masjid Agung Bandung juga dekat dengan gedung bersejarah, yakni Gedung Asia Afrika. Bisa dilihat di sini lokasinya. Kemudian sejarahnya. Masjid Agung Bandung berdiri tahun 1810, dibangun ketika berpindahnya pusat kota Bandung dari Krapyak ke lokasi sekarang. Jarak dari Krapyak ke pusat kota Bandung sekarang sekitar 10 km. Masjid Agung Bandung aslinya memiliki bangunan yang sederhana, yaitu berupa bangunan panggung tradisional Sunda, memiliki tiang dari kayu dan dinding masjid dari anyaman bambu. Atap masjid pun juga dari bahan alami, yaitu atap rumbia. Kemudian untuk bersuci ada sebuah kolam besar untuk mengambil air wudhu. Selain fungsi untuk bersuci dari hadas kecil, kolam ini juga sebagai sumber air untuk antisipasi memadamkan kebakaran jika terjadi. Kemudian renovasi Masjid Agung Bandung kali ini sempat diabadikan dalam sebuah lukisan pada tahun 1852 oleh pelukis dari Inggris yang bernama Spirit. Pada lukisan masjid terlihat memiliki atap limas besar yang tersusun dan menjulang tinggi. Atap ini dinamai oleh masyarakat sekitar dengan sebutan Balai Nyungcung. Selang di atas 20 tahun masjid mengalami renovasi kembali pada tahun 1875. Masjid ini semakin hari menjadi pusat kegiatan Islam yang dilakukan oleh umat Islam di wilayah tersebut, seperti pengajian, perayaan, peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW, Rajaban, dan peringatan hari besar Islam lainnya. Kemudian renovasi masih belum berhenti. Di tahun 1930 ada renovasi pembangunan teras masjid dan membangun 2 buah menara pada sisi kanan dari sisi kiri bangunan Masjid Agung Bandung. Agar arsitektur masjid bagus, maka kedua puncak menara sama dengan bentuk atap masjid. Setelah Indonesia merdeka dan sebelum diadakannya Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955, perubahan terjadi diantaranya pada atap masjid yang semula berbentuk nyuncung diubah menjadi bentuk kubah segi 4 seperti bentuk bawang. Perubahan berikutnya pada kedua menara, pawestren, dan teras depan semuanya dibongkar menjadi sebuah ruangan masjid. Kemudian arsitekturnya. Masjid Agung Bandung bangunan sekarang dirancang oleh 4 orang Bandung. Mereka adalah Insinyur Haji Keulman, Insinyur Haji Ari Atmadibrata, Insinyur Hanuman, dan Profesor Dr. Slamet Wirasonjaya. Perubahan bentuk Masjid Agung Bandung hampir 90%, namun masih menyisakan sebagian bangunan lama Masjid Agung Bandung, termasuk jembatan penghubung antara masjid dengan alun-alun, kemudian dinding masjid yang berbentuk sisik yang berada di depan masjid. Konsep konstruksi space frame diterapkan pada bangunan kubah karena untuk mengurangi beban. Selain kubah utama, ada juga 2 buah kubah kecil yang masing-masing berdiameter 25 meter yang berada di bangunan tambahan masjid. Kemudian ada interiornya, interior bagian depan yang luas. Fungsi ruang dalam bagian depan masjid sebagai aula untuk acara pengajian,
pernikahan dan untuk istirahat warga yang kebetulan singgah di situ. Nah, ruang ini juga digunakan untuk sholat. Interior utama ruang sholat utama berada di ruang terpisah dari ruang dalam bagian depan. Di antara kedua ruang ini dihubungkan dengan jembatan yang di bawahnya terdapat ruang wudhu. Ruang sholat utama ini memiliki ruang yang luas dan berlantai 2. Interior memiliki ornamen ukiran Islami dengan mengutamakan seni budaya Islami Tatar Sunda. Kubah masjid ini memiliki satu kubah besar berdiameter 30 meter pada atap tengah dan kubah lebih kecil berdiameter 25 meter pada atap kiri kanan masjid. Kemudian dinding masjid terbuat dari batu alam kualitas tinggi. Kemudian menara bisa kita lihat pada gambar. Masjid Agung Bandung diapit oleh menara kembar yang memiliki ketinggian 81 meter mengapit 3 buah kubah. Ada 1 buah lift di dalam menara untuk mengantarkan orang-orang bila ingin masuk hingga ke puncak menara. Nah, setiap menara ini setiap Sabtu dan Minggu dibuka dari pukul 10 hingga pukul 5 sore. Untuk pengunjung yang ingin merasakan ketinggian menara sambil melihat kota Bandung dengan jelas dari ketinggian 81 meter, tiket naik ke atas menara sebesar 3.000 untuk dewasa dan hanya 2.000 untuk anak-anak. Kemudian keunikan lainnya, di sini di depan masjid terdapat halaman beralas rumput sintetis. Nah, halaman depan Masjid Agung Bandung menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi oleh banyak orang sebagai tempat rekreasi masyarakat Kota Bandung. Halaman seluas 1 hektar ini yang unik beralaskan rumput sintetis. Halaman beralas rumput sintetis menarik banyak pengunjung untuk melakukan berbagai macam aktivitas, mulai dari tempat untuk bermain hingga sebagai tempat untuk belajar. Kemudian yang terakhir, di sini juga ada media ekspresi curhatan hati. Ada 1 lokasi yang dihiasi oleh media berbentuk seperti bola besar berdiameter 1,5 meter yang dirangkai dengan menggunakan logam menyerupai kawat tebal dan digantungi oleh potongan hiasan warna-warni yang terbuat dari bahan sintetis. Kita bisa lihat di sini gambarnya. Nah, lokasi ini berada di bagian area halaman masjid. Bermacam-macam ekspresi curhatan hati yang berbentuk tulisan menjadi ornamen yang ditempelkan pada lingkaran logam di pinggir area hijau alun-alun Masjid Agung Bandung. Ekspresi curhatan hati terdiri dari kata-kata bijak, pantun, nasihat, doa, dan keinginan kebahagiaan, dan masih banyak lagi. Kemudian di sini ada area permainan anak-anak. Masih di halaman beralas rumput sintetis, ada sebuah area kecil tempat permainan anak-anak seperti permainan ayunan, jungkat-jungkit, seluncuran, sehingga tempat ini menjadi tempat favorit bagi anak-anak jika berkunjung di alun-alun Kota Bandung. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selebihnya kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang benderang ini. Di sini saya akan bertausiah sedikit mengenai 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Saat memasuki 10 hari terakhir, banyak keutamaan yang dapat diraih di malam tersebut. Merupakan waktu turunnya malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan.
Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz hingga ke Baitul Izzah langit dunia. Pada malam Lailatul Qadar disebutkan memiliki kebaikan setara dengan 1000 bulan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Qadar ayat 1-5. Meskipun malam Lailatul Qadar ini tidak diketahui kapan datangnya, namun umat Islam berlomba-lomba mencarinya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yakni di angka-angka ganjil. Hal ini seperti sabda Rasulullah SAW, carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir. Hadis riwayat Imam Bukhari. Semua hari di bulan Ramadan sangat istimewa dan semua muslim disarankan untuk melakukan ibadah dengan baik. Namun 10 terakhir Ramadan sangat istimewa. Ada banyak keutamaan di sepertiga bulan terakhir itu hingga Rasulullah mengencangkan ibadahnya. Setidaknya ada beberapa faktor yang bisa kita ambil dalam kesungguhan Rasulullah saat menunaikan ibadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang pertama, 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah penutup bulan Ramadan yang penuh berkah dan setiap amalan manusia dinilai dari amalan penutupnya. Yang kedua, 10 malam terakhir adalah malam-malam yang paling dicintai Rasulullah SAW. Karena malam ini merupakan malam yang ditunggu-tunggu Rasulullah SAW dalam mencari dan berlomba-lomba beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kerinduan akan keindahan Lailatul Qadar atau malam kemuliaan yang keutamaan beribadahnya melebihi ibadahnya sepanjang 1000 bulan. Yang keempat, beliau memberikan contoh kepada umatnya agar tidak terlena dalam kesibukan mempersiapkan kebutuhan hari raya sehingga melupakan keutamaan beribadah di 10 hari terakhir. Adapun amalan-amalan yang dapat kita lakukan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan yang pertama, memperpanjang sholat malam. Sebagaimana penuturan Aisyah radhiyallahu an. Rasulullah SAW biasa ketika memasuki 10 Ramadan terakhir, beliau kencangkan ikat pinggang, bersungguh-sungguh dalam ibadah, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah, dan membangunkan istrinya untuk beribadah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, pada 10 malam terakhir Rasulullah SAW tidak tidur lambung. Beliau dan para sahabat amat jauh dari tempat tidur. Beliau menghidupkan malam-malam tersebut dengan beribadah, berzikir, dan lain-lain hingga waktu fajar. Kebiasaan beribadah di 10 malam terakhir ditularkan kepada seluruh anggota-anggota keluarga beliau untuk sama-sama menikmati kesyahduan beribadah sepanjang malam. Yang kedua, ada sedekah Ramadan. Nah, sedekah Ramadan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini tidak hanya sekedar wajib berupa zakat fitrah dan zakat mal, tetapi juga dianjurkan memperbanyak sedekah sunnah dalam rangka berbagi kebahagiaan dan memberikan bekal makanan di hari raya Idul Fitri bagi duafa. Meningkatkan sedekah Ramadan menjadi salah satu amalan utama di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini sebagai ungkapan syukur atas nikmat dipertemukan Ramadan serta sebagai penyempurna ibadah puasa dan amalan-amalan puasa lainnya. Yang ketiga adalah i'tikaf. Artinya berdiam diri di dalam masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seseorang keluar dari masjid kecuali untuk memenuhi hajatnya sebagai manusia. I'tikaf memiliki kekhusuan tempat dan aktivitas, yaitu masjid dengan aktivitas ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, berzikir, berdoa, tadarus, dan tahajud dan amalan-amalan lainnya. Iktikaf dianjurkan setiap waktu, tetapi lebih ditekankan di malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini.
Sebagai penuturan Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat muttafaq alaih. Namun di kondisi pandemi sangat ini sangat rentan untuk menjalankan ibadah di masjid. Namun jangan khawatir, Anda masih bisa melakukannya di rumah, tidak usah di masjid. Tetapi jika ingin tetap di masjid, disarankan untuk menjaga protokol kesehatan. Yang keempat, yang terakhir, adalah tilawah Al-Quran. Sebagai bulannya Al-Quran, meningkatkan membaca Al-Quran menjadi salah satu ibadah utama di malam 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Tilawah Al-Quran adalah ibadah ringan dan memiliki keutamaan yang sangat besar, yang tidak akan kita keutamaan yang sangat besar dan amalan-amalan yang begitu banyak. Tradisi mengajar khataman Al-Quran di hari Ramadan akan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi pribadi muslim, khususnya mereka yang banyak berkegiatan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan dari saya sendiri dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.